Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku semua yang kami hormati, awal kata marilah kita panjatkan pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Nomor 2, salawat ma'assalam tetap tercurah limpahkan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang saya hormati, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah umat paling istimewa sekali. Sehingga tercantum di dalam Al-Qur'an, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Nah, itu ya. Al-ayah bahwasanya kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala paling baiknya umat. Sampai ada sebuah hadis mengatakan bahwasanya kita ini akan mencapai derajat kenabian walaupun nabi dan rasul ini sudah tertutup dan sudah ditutup oleh Allah. Artinya kita akan mendapatkan posisi surga nanti bersama Nabi Muhammad SAW, yaitu pertama adalah ahlul ilm wal jihad, ahli ilmi, dan kedua adalah ahli jihad. Mungkin kita banyak bertanya ya, mengapa kok harus dua, ahlul ilmi, pertama adalah ahlul ilmi, yang kedua adalah ahli jihad. Secara sekilas bahwasanya ahlul ilmi dan jihad ini sangat-sangat banyak perbedaannya. Kalau ahlul jihad ini mungkin secara zahiri ya, secara pemikiran kita bahwasanya ahlul jihad memang pantas untuk bersandingan dengan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena beliau mengangkat pedangnya, mengangkat jiwa raganya, nyali yang harus begitu besar, tenaga yang begitu kuat. Untuk apa? Untuk membela Nabi Muhammad SAW. Tentu ketika membela Nabi Muhammad ini adalah membela ajaran Nabi Muhammad SAW. Hilangnya nyawa ini bukan main-main. Kita saja terluka karena sayatan pisau atau sayatan silet aja kita, Masya Allah ya. Apalagi mengorbankan jiwa raga, mengempakkan badannya jika terkena sabetan pisau atau sabetan pedang dari musuh-musuh agama Islam, maka akan terluka, bukan luka di luar tapi sangat mendalam sekali. Jika kena tangan, mungkin tangan kita akan kodong atau minimal lukanya dalam, saudara. Jika kena kepala kita akan sigar dan seterusnya. Ini ya risikonya. Mungkin itu pantas secara. Tapi mengapa Nabi Muhammad SAW akrabun nas min darajatin nubuwah? Satu, pertama adalah ahlul ilmi. Ternyata ini ada alasannya, saudara. Kalimat selanjutnya dari hadis tersebut yaitu amma ahlul ilmi fali annahum qad dallu nas ala ma ja'at bi. Oh, ternyata ahlul ilmi ini fali annahum qad dallu nasa ala ma ja'at bi. Karena beliau itu sama posisinya dengan ahli jihad. Mereka itu menunjukkan kepada manusia, menunjukkan kepada keluarganya, menunjukkan kepada masyarakatnya, pada jamaahnya, yaitu apa? Alama jahad bi rusul,
apa-apa yang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ajaran agama Islam, ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketahui saudara bahwasanya dallu qad dallu an-nasa ala ma ja'at bi rusul. Tidak sembarangan orang ya untuk menyampaikannya, butuh kesabaran. Apalagi di era zaman digitalisasi ini, rasanya sangat-sangat memeras tenaga, sangat-sangat memeras otak dan pikiran untuk sampainya ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya hiburan, dengan adanya tontonan-tontonan itu, masya Allah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita bahwasanya posisinya sama, memang iya. Karena apa, nanti itu mengenai seperti sayatan pedang di dalam tubuh kita. Ketika ada seseorang diberi nasihat, kepada ada keluarga kita, istri-istri kita, anak-anak kita, ibarat itu tidak sesuai dengan syariat Islam, ya, biasa namanya manusia, hatinya akan tersayat-sayat. Nah, ini saudara, di sini lah letak mengapa ahlul ilmi itu sama dengan yang dikatakan ahlul jihad, karena mereka mengerahkan tenaganya, mengerahkan pikirannya dan seterusnya untuk menyampaikan kepada manusia, umatnya Rasulullah SAW, apa-apa yang datang bersama Rasulullah, artinya syariat Islam. Bagaimana istri kita ketika keluar harus berkerudung, bagaimana anak-anak kita harus bisa ngaji, ya, dan seterusnya. Bagaimana secara garis besar masyarakat kita tunduk kepada aturan agama Islam. Yang kedua adalah ahlul jihad. Ahlul jihad ini, wa amma ahlul jihad fajahadu bi asyafihim ala ma ja'ati rusul. Kalau orang yang mempunyai ilmu, guru, dosen ataupun penyuluh agama, itu berjuangnya, jihadnya menggunakan tenaga dan pikiran untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, untuk mencerdaskan kehidupan umatnya Rasulullah SAW secara tuntunannya. Sedangkan orang yang ahli jihad, dia mengangkat senjatanya untuk tegaknya agama Islam. Tapi di Indonesia ini sangat aman sekali, mungkin tidak perlu untuk mengangkat senjata. Nah, Indonesia ini sudah dilengkapi dengan penjaga negara, yaitu TNI dan Polri. Itu yang perlu kita semarakkan adalah majelis taklim, sekolah-sekolahan dan masjid-masjid yang ada di dekat rumah panjenengan semua, dan musola-musola yang panjenengan ampuh, maka kita harus menyemarakkan dengan ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu dalam kitab fikihnya, bagaimana itu cara wudhunya, bagaimana cara bersucinya dari hadas kecil dan hadas besar, itu yang lebih penting. Bagaimana kita memperoleh makan halal dan haram, dampaknya makanan halal dan haram kepada diri kita, keluarga kita, itu yang harus kita semarakkan, kita gaungkan, kita supaya Islam ini terus berkembang, maju, masyarakat kita menjadi masyarakat yang cerdas. Oleh karena itu, semangat menuntut ilmu, semangat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita menjadi orang yang aqrabun nas min darajatin nubuwah, dan supaya kita menjadi orang yang bahagia dunia sampai akhirat.
saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.